akuntansi pajak PPN, guys. Sedikit review materi dulu ya. Oke, jadi yang pertama adalah ada 3 syarat bahwa transaksi itu dikenakan PPN. Oke, yang pertama adalah dia harus penjualnya adalah PKP. Jadi di sini yang dilihat adalah penjualnya, kan pembelinya. Jadi penjualnya dia harus pengusaha kena pajak. Kemudian barang atau jasa yang dijual itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya BKP atau JKP. Dan yang ketiga adalah penyerahannya itu ya dilakukan di daerah pabean, di dalam daerah pabean, artinya di wilayah negara Republik Indonesia. Ya, jadi ini 3 syarat transaksi itu akan dikenakan PPN. Ketika suatu transaksi itu tidak memenuhi 3 syarat ini, maka dia tidak dikenakan PPN. Misalnya penjualnya bukan PKP, berarti dia tidak akan dikenakan PPN. Atau dia penjualnya PKP tapi barang yang diserahkan dia bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu juga tidak akan dikenakan PPN. Nah, hal-hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan akuntansi PPN ini, guys. Di sini bahwa saat terutang ya dari PPN itu adalah pada saat penyerahan ya barang atau jasa, dalam hal pembayaran itu terjadi lebih dahulu, maka ya misalnya pembayaran itu terjadi lebih dahulu daripada penyerahan, maka PPN itu terutang pada saat pembayaran. Ya, jadi dalam hal pembayaran itu terjadi lebih dahulu, maka terutangnya dia pada saat pembayaran. Jadi secara ringkas bisa kita simpulkan bahwa saat terutang dari PPN itu adalah pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran apabila pembayaran terjadi lebih dahulu, ya. Seperti ini saat terutangnya. Kemudian di dalam PPN itu namanya mekanisme PKPM, ya. Jadi ini misalnya penjual. Ini penjual. Di sini kan dia ada supplier ya. Dan di sini ada pembeli. Nah, ini asumsinya penjual dan suppliernya adalah pengusaha kena pajak. Jadi misalnya ketika ini dia PKP, ini dia PKP juga ya. Nah, ketika dia beli, jadi misalnya dia beli barang harganya misalnya taruhlah 1.000. Ya, ini barangnya nih, harganya 1.000. Barangnya misalnya. Nah, dia penjual ini nanti akan menyerahkan uang ya kepada supplier itu senilai bukan 1.000 tapi 1.100, yaitu 1.000 itu adalah nilai barangnya dan 100 itu adalah PPN-nya. Ya. Nah, PPN yang dia bayarkan kepada si supplier ini, guys, itu disebut dengan pajak masukan. Ya, ini sebagai pengantar aja nih. Kemudian ketika ini kan barangnya 1.000 nih, kemudian penjual ini misalnya dia jual ke pembeli nih, ya, pembeli jual ya, barang yang sama tadi dia jual dengan harga 1.200, berarti dia labanya 200 ya. Maka si pembeli akan ngasih duit ke penjual. Nah, ingat ya, bukan 1.200 tapi 1.200 ditambah PPN-nya, yaitu 120, 10%. Itulah 1.320. Nah, ini berarti PPN-nya adalah 120 ya. Nah, 120 ini itu disebut dengan pajak keluaran. Ya, pajak keluaran atau kita sering sebut dengan PK. Ini adalah pajak masukan. Nah, berarti pada hakikatnya adalah sebenarnya 1.120 ini itu adalah uang yang dititipin sama pembeli
kepada penjual ya 120 ya, karena dia ngasihnya 120, 1320 ya, 1200 itu barangnya, 120 itu PPN-nya. Ini adalah hakikatnya uang yang dititipin oleh si pembeli kepada si penjual untuk diserahkan ke kas negara. Nah, tetapi di sisi lain si penjual tadi juga sebenarnya sudah membayar PPN senilai 100 kan waktu beli barangnya ke si supplier. Nah, maka si penjual ini nanti harus bayar ke kas negara ya. Itu bukan 120 yang dititipin sama si pembeli tadi, bukan. Tetapi dia bayarnya adalah 120 yang dititipin pembeli ke si penjual dikurangi dengan 100 yang sudah dia titipkan ke si supplier. Maka dia harus bayar kas negara, kurang bayarnya adalah bukannya 120 tapi adalah 20. Ya, sebesar selisih antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Maka kurang bayarnya adalah 120 dikurangi dengan 100 yaitu adalah 20 rupiah. Ini sedikit pengantar terkait dengan akuntansi PPN. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara melakukan penjurnalannya, guys. Di soal-soal yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah kita lihat di sini. PT ABC membeli barang dagangan kepada PKP secara tunai senilai 100 juta. Nah, bagaimana jurnal yang harus dibuat? Kita lihat di sini. Membeli barang dagangan kepada PKP secara tunai berarti PKP, membeli dagangan kepada PKP ya. Berarti penjualnya adalah PKP itu. Bagaimana jurnal yang harus dibuat, guys, di sini? Jurnal yang harus dibuat adalah berarti di sini ada pembelian, anggaplah kita pakai metode periodenya adalah 100 juta, gitu kan ya. Kemudian di sini ada, karena belinya kepada PKP berarti ada pajak masukan ya kan. Ada pajak masukan senilai 10 juta dan kas yang harus dia keluarkan kepada si penjualnya adalah 110 juta gitu ya, guys. Nah, gini. Jadi, PPNPM ini kalau di akuntansi dia akun apa? Kan akun itu kan ada 5 kelompok akun ya. Ada akun aset, liabilities, equity, kemudian ada revenue dan ada expense, kan ada 5. Nah, PPN pajak masukan ini itu masuk sebagai akun apa? Aset, liabilities, equity, revenue atau expense? Jawabannya adalah ini adalah akun aset. Ya, kenapa aset? Karena ini sebenarnya hakikatnya adalah titipan atau pajak dibayar di muka. Titipan yang kita titipin ke si pembeli, ya, yang mana itu nanti bisa digunakan untuk mengurangi pajak keluaran tadi, ya kan? Ini kan. Dengan adanya 100 pajak masukan tadi, ya, yang tadinya dia harusnya bayar 120 karena dititipin sama si pembeli, dia cukup bayar 20. Nah, ini namanya seperti pajak dibayar di muka. Ya, sehingga ini adalah akun aset. Ya, aset lancar. Gitu, guys. Nah, kemudian yang kedua. PT ABC menjual barang dagangan kepada PKP secara tunai 150 juta. Nah, dia jual barang dagangan kepada PKP secara tunai, yaitu dengan harga 150 juta. Berarti debitnya adalah di sini berarti ada penjualan ya. Penjualan 150 juta. Kemudian ada PPN PK, gitu ya. Berapa? 15 juta persennya ya. Sehingga di sini kas yang diterima dia adalah 165 juta rupiah. Gitu. Nah, PPNPK ini akun adalah akun ya utang, liabilitas dia. Jadi memiliki kewajiban untuk membayar uang tersebut ke kas negara. Ya, sehingga ini adalah liabilitas ya. Karena dia perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar uang tersebut ke kas negara karena dititipin sama si pembeli. Nah, itu ya. Jadi ini adalah akun liabilities. Kemudian yang ketiga, PT ABC membeli barang dagangan kepada PKW 150 juta. Barang belum diserahkan dan PT ABC membayar uang muka sebesar 120 juta. Nah, ini perlu kita lihat di sini. Tadi sudah kita sebutkan di atas bahwa yang namanya PPN itu terutang pada saat penjualan atau pada saat pembayaran, pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Apabila pembayaran terjadi lebih dahulu, maka di sini kan ada kita beli barangnya belum diserahkan, berarti sebenarnya belum terutang, tetapi dia bayar uang muka. Nah, pada saat dia bayar uang muka, maka di situ sudah terutang PPN.
ya. Dia sudah harus bikin faktur pajak tuh si penjualnya. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Nah, di sini berarti karena ini belum ada pembelian ya, berarti kita tidak bisa mencatat sebagai pembelian, kita bisa catat sini sebagai uang muka pembelian. Ya, uang muka pembelian. Uang muka pembelian ini dia akun aset, guys. Uang muka pembelian ya. Seperti beban dibayar di muka. Dia adalah akun aset seharga senilai 120 juta. Kemudian karena ini pembelian berarti ada pajak masukan ya. PPNPM-nya adalah 12 juta, sehingga di sini ada kas yang dibayar adalah 132 juta gitu. Kemudian kemudian yang keempat, menerima barang dagangan di atas. Nah, barang dagangan yang ini yang dibayar uang mukanya ini itu diterima. Ya, berarti di sini ketika diterima berarti sudah bisa kita akui dia sebagai pembelian. Nah, pembelian yang diakui di sini adalah 150 juta. Kemudian uang mukanya ini tentu harus kita tutup kan? Karena sudah ada pembelian di sini. Uang muka pembeliannya kita tutup. 120 juta gitu kan. Kemudian di sini PPNPM kan di sini kan harusnya kan pajak masukannya kan atau PM-nya atau PPN-nya adalah 15 juta. Tetapi di sini baru dibayar 12 juta. Tadi ya, 120 tambah 12 132, ini kan berarti PPN-nya 12 juta. Nah, dia baru dibayar 12 padahal kan harusnya 15. Nah, berarti masih ada PPN yang tertinggal yang masih belum dibayar. Itu berapa? Nah, berarti PPNPM-nya adalah 3 juta. Ya, masih ada yang kurang kan? Yaitu kurangnya berapa? Ya tadi 150 kali 10% kan 15 juta dikurangi dengan yang sudah dibayarkan 12 juta. Nah, berarti di sini ini belum dibayar ya. 4 ini belum dibayar, berarti di sini ada hutang usaha. Hutang usaha non-payable sebesar berapa? 150 kurangi tambah 3, 153 dikurangi 120 berarti 33 juta. Nah, yang kelima, untuk transaksi 5 adalah melakukan pelunasan atas pembelian di atas. Ya udah, berarti utang usahanya ini dilunasi. Apakah terutang PPN lagi? Tidak ya. Ketika pelunasan tidak terutang PPN lagi karena sudah terutang pada saat penyerahan di sini. Utang usahanya di debit 33 juta. Kemudian kasnya 33 juta. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. PT ABC menjual barang dagangan kepada PKP 130 juta. Barang belum diserahkan dan menerima uang muka 100 juta. Ini berarti kita nerima uang muka penjualan. Nah, ketika kita nerima uang muka penjualan ya, ini berarti akunnya utang karena dia kita menjadi punya kewajiban kan untuk menyerahkan barang ke si pembeli kita. Uang mukanya 100 juta. Nah, ingat ya, karena di sini sudah ada uang muka, pembayaran terjadi lebih dahulu, berarti sudah terutang PPN sebesar yang 100 juta ini. Berarti di sini ada PPN PK 10 juta. Sehingga kas yang diterima adalah 110 juta gitu ya. Kemudian nomor 7, menyerahkan barang di atas. Menyerahkan, ini barangnya diserahkan berarti sudah bisa kita akui sebagai penjualan 130 juta. Kemudian di sini ada uang muka penjualannya bisa kita tutup 100 juta. Kemudian ada pajak keluaran. Ya kan harusnya PPNPK-nya adalah harusnya PPNPK-nya itu adalah 13 ya. 130 dikali 10% 13. Sedangkan di sini baru 10, berarti 3 juta ya kurangnya. Sehingga di sini kasnya adalah 33 juta. Kemudian nomor 8, menerima pelunasan atas penjualan di atas. Menerima pelunasan atas penjualan di atas berarti bukan kas berarti ya di sini. Ini berarti piutang usaha ya, piutang usaha karena belum dibayar. Nah, baru pada saat pembayaran berarti kasnya di debit sebesar 33 juta dan piutang usahanya di kredit sebesar 33 juta. Oke. Nah, sekarang
nomor 9 melakukan penutupan PPN. Nah, untuk penutupan nanti bisa kita bahas di video selanjutnya.